Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dolvira dengan NIM 21060101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di sini saya akan membahas pada bab 7 yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi Satu, Akumulasi Modal dan Pertumbuhan Populasi. Sub pokok bahasan. Yang pertama, akumulasi modal. Yang kedua, tingkat modal kaidah. Yang ketiga, pertumbuhan populasi. Akumulasi modal. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Kita akan mengembangkan model ini secara bertahap. Tahap pertama adalah mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap pertama ini, kita asumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Perubahan-perubahan dalam angkatan kerja di bagian akhir bab ini dan dengan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam teknologi pada bab berikutnya. A. Fungsi produksi dan persediaan barang. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input, angkatan kerja yang dilambangkan dengan L, modal yang dilambangkan dengan K, teknologi produksi ke dalam output, barang, jadi, dan jasa pada waktu tertentu. Hal ini bisa dituliskan dalam persamaan Y sama dengan fungsi K, L. Dengan asumsi fungsi produksi memiliki skala tingkat pengembalian yang konstan, maka persamaan dapat ditulis menjadi ZY sama dengan fungsi ZK, ZL. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relawan terhadap ukuran angkatan kerja. ZZ sama dengan 1/L. Y per L sama dengan fungsi K per L, 1. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi, dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini, fungsi produksi kita Y sama dengan fungsi K, di mana fungsi K sama dengan fungsi K, L, 1. MPK sama dengan fungsi K ditambah 1 dikurang fungsi K. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja K menentukan jumlah output tiap pekerja Y sama dengan fungsi K. Ini merupakan kurva fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja K menentukan jumlah output per pekerja Y sama dengan fungsi K. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit.
Fungsi produksi menjadi lebih datar ketika K naik, yang menunjukkan penurunan produk marginal modal. Pada gambar kurva tersebut, ketika jumlah modal meningkat, kurva fungsi produksi menjadi lebih datar, yang mengindikasikan bahwa fungsi produksi mencerminkan produk marginal modal, yang kian menurun. Ketika K rendah, rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja. Sehingga satu unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output. Ketika K tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal, sehingga satu unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi. Yang D, fungsi konsumsi dan permintaan barang. Fungsi konsumsi per tenaga kerja ditulis Y sama dengan C ditambah I. Solo mengonsumsikan selain mengonsumsi sebesar C, pekerja juga memiliki simpanan sebesar S, di mana jika jumlah yang bisa dikonsumsi adalah 1, maka jumlah aktual yang dikonsumsi adalah 1 dikurangi S. Sehingga didapatkan persamaan C sama dengan 1 dikurang S dikali Y. C disubstitusikan menjadi Y sama dengan 1 dikurang S dikali Y tambah I. I sama dengan S dikali Y. Persamaan ini menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan. Jadi, tingkat tabungan merupakan bagian output yang menunjukkan investasi. C. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Steady state. Berikut adalah dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Yang pertama, investasi, yaitu pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Yang kedua, depresiasi. Menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja I sama dengan S dikali Y. Mari kita substitusi fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja. I sama dengan S fungsi K. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah fungsi K. Investasi adalah S fungsi K, dan konsumsi adalah fungsi K dikurang SF fungsi K. Output konsumsi dan investasi tingkat tabungan S menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal K, output adalah F fungsi K. Investasi adalah S fungsi K, dan konsumsi adalah fungsi K dikurang S fungsi K. Pada gambar sebelah kiri merupakan kurva output konsumsi dan investasi tingkat tabungan. Pada kurva tersebut menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai K, jumlah output tentukan oleh fungsi produksi fungsi K. Dan alokasi output itu di antara konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan
S. Untuk memasukkan depresiasi ke dalam model, kita asumsikan bahwa sebagian tertentu dari persediaan modal delta menyusut setiap tahun. Di sini, delta kecil dalam huruf Yunani disebut tingkat depresiasi. Sebagai contoh, jika di usia modal rata-rata selama 25 tahun, maka tingkat depresiasinya adalah 4% per tahun. Delta sama dengan 0,04. Jumlah modal yang terdepresiasi setiap tahun adalah delta K. Selanjutnya, pada kurva depresiasi sebagai persediaan modal yang konstan dan habis dipakai setiap tahun. Karena itu depresiasi adalah proporsional terhadap persediaan modal. Pada kurva tersebut memperlihatkan komponen dari persamaan ini, investasi dan depresiasi. Untuk tingkat persediaan modal K yang berbeda, semakin tinggi persediaan modal, semakin besar jumlah output dan investasi. Namun, semakin tinggi persediaan modal, semakin besar pula jumlah depresiasinya. Investasi, depresiasi, dan kondisi mapan. Tingkat modal kondisi mapan K bintang adalah tingkat di mana investasi sama dengan depresiasi yang menunjukkan bahwa jumlah modal tidak akan berubah di sepanjang waktu. Di bawah K bintang, investasi melebihi depresiasi. Investasi melebihi depresiasi sehingga persediaan modal tumbuh. Di atas K bintang, investasi kurang dari depresiasi, sehingga persediaan modal menyusut. Sebagaimana ditunjukkan pada kurva tersebut, ada persediaan modal K bintang di mana jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi. Jika perekonomian berada dalam tingkat persediaan modal ini, maka persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan investasi dan depresiasi beraksi di dalamnya secara seimbang, yaitu pada K bintang, delta K sama dengan 0, sehingga persediaan modal K dan output fungsi K dalam kondisi mapan sepanjang waktu tidak tumbuh atau menyusut. Karena itu, kita menyebut K bintang sebagai tingkat modal pada kondisi mapan, steady state level of capital. Kondisi mapan signifikan karena dua alasan. Seperti kita lihat, perekonomian pada kondisi mapan akan tetap stabil. Selain itu, yang juga penting, perekonomian yang tidak berada pada kondisi mapan akan berusaha menuju ke sana, yaitu tanpa memperhatikan tingkat modal yang digunakan pada awal perekonomian. Perekonomian akan berakhir dengan tingkat modal kondisi mapan. Dalam hal ini, kondisi mapan atau disebut dengan steady state menunjukkan equilibrium perekonomian jangka panjang. Untuk melihat mengapa perekonomian selalu berakhir pada kondisi mapan, anggaplah bahwa perekonomian diawali dengan tingkat modal yang lebih kecil dari tingkat modal kondisi mapan, seperti tingkat K1 dalam gambar tersebut. Dalam hal ini, tingkat investasi melebihi jumlah depresiasi. Sepanjang waktu, persediaan modal akan terus naik bersamaan dengan output fungsi K sampai mendekati kondisi mapan K bintang. Demikian pula, anggaplah bahwa perekonomian dimulai dengan tingkat modal yang lebih besar dari tingkat modal kondisi mapan, yaitu tingkat K2. Dalam hal ini, investasi lebih kecil daripada depresiasi. Modal akan habis dipakai lebih cepat
ketimbang penggantiannya. Persediaan modal akan turun yang sekali lagi mendekati tingkat kondisi mapan. Sekali persediaan modal mencapai kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi dan tidak akan tekanan terhadap persediaan modal untuk naik atau turun. D. Pendekatan steady state, contoh angka. Jika diketahui fungsi Y sama dengan K pangkat 1/2, L pangkat 1/2, 30% output disimpan, S tingkat depresiasi D 10% per tahun. Dan modal pertenaga kerja di awal tahun K adalah 4. Maka modal pada saat steady state K bintang dapat dihitung sebagai berikut. Y sama dengan K pangkat 1/2 dikali L pangkat 1/2. Y per L sama dengan K 1/2 dikali L 1/2 1 dikali L pangkat 1/2 per L. Y sama dengan K pangkat 1/2 per L pangkat 1/2 sama dengan K per L di pangkat 1/2 sama dengan K pangkat 1/2. Y sama dengan 4 pangkat 1/2 sama dengan 2. Berarti bahwa tiap 4 modal per tenaga kerja menghasilkan 2 unit output. I sama dengan SY. Maka I sama dengan 0,3 X 2 sama dengan 0,6. Depresiasi modal sama dengan delta K sama dengan 0,1 X 4 sama dengan 0,4. Delta K sama dengan I dikurangi delta K yang sama dengan 0,6 dikurang 0,4 sama dengan 0,2. Berarti K tahun berikutnya adalah 4,2. K bintang didapat ketika delta K adalah 0. Maka delta K sama dengan I dikurang delta K bintang sama dengan 0. SY dikurang delta K bintang sama dengan 0. S fungsi K bintang dikurang delta K bintang sama dengan 0. S fungsi K bintang sama dengan delta K bintang. K bintang per fungsi K bintang sama dengan S per D per delta. K bintang per K bintang di pangkat 1/2 sama dengan 0,3 per 0,1. K bintang pangkat 1/2 sama dengan 3. K bintang sama dengan 9. C. Bagaimana simpanan mempengaruhi pertumbuhan? Model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Dalam model Solow, tingkat simpanan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Namun hanya bersifat sementara sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Jadi jika perekonomian bisa menjaga tingkat tabungan yang tinggi, maka akan menjadi persediaan modal dan output tetap tinggi, tapi tidak bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi selamanya. Dua, kaidah emas atau golden rule tingkat modal. Membandingkan steady state, nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau disebut dengan golden rule level of capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional. Y sama dengan C tambah I dan disusun ulang. C sama dengan Y dikurang I.
Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah fungsi K bintang, di mana K bintang adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi lama dengan depresiasi delta K bintang mensubstitusi fungsi K bintang untuk Y dan delta K bintang untuk I. Konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan. Transisi Golden Rule Steady State. A. Jika modal awal terlalu besar, jika persediaan modal terlalu besar, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang membuat tingkat tabungan menurun. Misalnya, menurunkan tingkat bunga deposito. Penurunan tingkat simpanan membuat konsumsi meningkat, investasi menurun, dan secara bertahap persediaan modal menurun. Investasi menurun membuat jumlahnya kurang dari depresiasi. Akibatnya, ekonomi tidak lagi dalam kondisi mapan. B. Jika modal awal terlalu kecil, jika persediaan modal terlalu kecil, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan simpanan. Peningkatan simpanan membuat konsumsi turun dan investasi naik. Investasi naik menyebabkan persediaan modal naik secara bertahap yang menyebabkan output. Konsumsi dan investasi naik juga secara bertahap sampai mencapai kondisi mapan. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan. Pada konsumsi kondisi mapan di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Jadi, konsumsi adalah selisih antara output fungsi K bintang dan depresiasi delta K bintang. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dilokasikan K bintang emas. Dan konsumsi kaidah emas adalah C bintang emas. Kita buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal atau MPK. Kemiringan garis delta K bintang adalah karena dua kemiringan ini sama pada K bintang emas. Kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan delta. 3. Pertumbuhan populasi. Model Solo dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solo untuk mencakup dua sumber lain dari tumbuhan ekonomi. Jadi, kita tambahkan pertumbuhan populasi pada model. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Steady state dengan pertumbuhan penduduk. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal
per pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan delta adalah tingkat depresiasi, maka delta tambah N dikali K adalah investasi impas atau disebut dengan break even investment. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja K konstan. Efek pertumbuhan penduduk. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, model Solo memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal. Kondisi mapan dari K bintang 1 ke K bintang 2. Perubahan persediaan modal per pekerja delta K sama dengan I sama dikurang delta tambah N dikali K. Sekarang kita substitusi S fungsi K untuk I. Delta K sama dengan S fungsi K dikurang delta tambah N dikali K. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkatkan K, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan K. Ketika kita tidak memasukkan variabel N dalam versi sederhana kita sedang mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah nol. Di kondisi mapan, dampak positif investasi pada modal per pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan. Investasi memiliki dua maksud. Yang pertama, beberapa di antaranya delta K bintang mengganti modal yang terdepresiasi. Sisanya NK bintang menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output per pekerja. Poin-poin akhir tentang tabungan dalam jangka panjang. Yang ketiga, dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian G. Yang keempat, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal, dan semakin tinggi tingkat Y. Kelima, kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat. Seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulannya, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perspektif alternatif terhadap pertumbuhan penduduk. Yang pertama, model Malthusian. Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay on the Principle of Population as it menyatakan bahwa kenaikan populasi penduduk adalah hambatan dalam usaha meningkatkan standar hidup. Yang kedua, model Kramerian. Sementara itu, Kramerian menyatakan bahwa kenaikan populasi adalah kunci dari kenaikan kesejahteraan ekonomi.
Jika terdapat lebih banyak orang, maka akan terdapat lebih banyak ilmuwan, penemu, dan teknisi untuk berkontribusi dalam penemuan dan kemajuan teknologi. Jadi, kesimpulan dari bab ini yaitu bab ini telah memulai proses pembangunan model pertumbuhan Solo. Model yang dikembangkan sejauh ini menunjukkan bagaimana tabungan dan pertumbuhan populasi menentukan persediaan modal, kondisi mapan perekonomian, dan tingkat pendapatan per kapita pada kondisi mapan. Sebagaimana yang kita lihat, model itu membahas banyak ciri dari pengalaman pertumbuhan aktual, mengapa Jerman dan Jepang tumbuh begitu menginvestasikan sebagai besar output mereka, lebih kaya dari negara yang menabung dan menginvestasikan lebih sedikit output. Dan mengapa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi lebih miskin ketimbang negara-negara tingkat pertumbuhan populasi yang rendah? Akan tetapi, hal yang tidak bisa dilakukan model tersebut adalah menjelaskan pertumbuhan yang terus-menerus dalam standar kehidupan yang kita amati di sebagian besar negara. Dalam model yang sekarang kita miliki, ketika perekonomian mencapai kondisi mapannya, output per kerja berhenti bertambah. Untuk menjelaskan pertumbuhan tersebut, kita perlu memasukkan kemajuan teknologi ke dalam model. Itulah tugas utama kita dalam bab berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.